yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin, haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin, haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan. Amin, haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pun Kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku rindu Bapa, hatiku tak tahan menunggu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan. Amin, haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pun Kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Hanya Engkau, amin, haleluya, pribadi yang mengenal isi hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3, ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang
melihat Allah, berjumpa dengan Engkau Yesus. Amin, haleluya. Hanya Engkau, amin, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa aku, haleluya, bawa aku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, kudus, mulia, amin, haleluya. Dan bawa aku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran. Bawa aku lebih dekat kepadamu Tuhan, dan bawa aku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ampuni Bapa segala dosaku, kesalahanku, kelemahanku, ampun Tuhan. Berfirman Bapa, Ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Tapi biarlah hidupku menyenangkan hati Engkau Bapa. Proses hidupku, bentuk hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi ini, hari ini tanggal 13 April 2022. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan tahu persis. Tuhan tahu apa yang isi hati kita. Maka kita merindu seperti rusa yang merindukan sungai berair. Demikian jiwaku, kita merindukan berjumpa dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pagi ini, kita mau terlebih dahulu datang kepada Yesus. Kita berserah total kepada Tuhan. Sapanya Dia Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain, hanya Dia, satu-satunya Bapa kita. Amin, puji Tuhan. Mari di pagi yang indah ini, puji Tuhan,
kita selalu baca perjanjian lama, saudara, supaya kita terus diisi dengan firman Tuhan. Biar hanya pribadi Yesus Kristus yang mengenal hati kita. Kita lapar hauskan firman Tuhan, supaya hidup kita diisi dengan kebenaran Tuhan, dan kita melangkah di dalam keilahian dari Tuhan. Amin. Mari kita baca 1 Raja pasal 18 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel menyampaikan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenal dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hamba-Mu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan kau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hamba-Mu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Ayat 19 terakhir. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 1 Raja pasal 18 ayat 1 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia membaca firman Tuhan, yang setia rajin baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang siang malam. Dan lebih daripada itu, mari kita mau cinta Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan. Senantiasa saya berkata, taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti kalau kita lihat di sini, Obadya dia takut akan Tuhan. Ada dua hamba Tuhan ya yang takut akan Tuhan. Yang pertama Elia, dan kedua Obadya. Kalau kita lihat di sini, Obadya di ayat ketiga, Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan Elia luar biasa. Enak sekali saudara, kalau saya lihat ini Elia ini luar biasa. Elia selalu dapat firman Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saudara saya selalu mendapatkan suara Tuhan, firman Tuhan, alangkah bahagianya kita.
Karena memang Elia itu dekat dengan Tuhan, membangun hubungan intim. Ini di sini kita bisa belajar supaya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya hidupnya kita melangkah bersama firman Tuhan seperti Elia. Elia melangkah bersama dengan Tuhan. Coba di ayat yang ke-1 sudah dikatakan, dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dalam yang ketiga, pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Aduh, firman Allah benar terjadi, saudara. Yaitu firman Allah berkata dalam Mazmur 25:14, orang yang takut akan Tuhan di dalamnya ada janji Tuhan, itu bergaul akrab dengan Tuhan. Orang bergaul karib dengan Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Coba saya mau bacakan Mazmur 25 ayat 14. Mazmur, saudara, saya mau baca Mazmur pasal 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini benar, ternyata Tuhan bergaul karib dengan Elia, sehingga janjinya yaitu firman Tuhan disampaikan bahwa di ayat yang pertama, pergilah, perlihatkan dirimu, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Janji Tuhan diberitahukan kepada Elia, nanti akan ada hujan. Aduh, senangnya saudara. Setiap saudara dan saya, kalau selalu ada firman Tuhan senantiasa bersama kita, jadi kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Elia ini, karena Elia bergaul akrab dengan Tuhan. Pantesan kalau nanti saudara baca di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, itu Elia karena akrab dengan Tuhan, dia disambut dengan kuda berapi naik ke surga. Ini bukti nyata. Ini sejarah kita bisa belajar, saudara, dengan hamba Tuhan Nabi yang namanya Elia. Supaya kita bersama saya, saudara, bersama saya, mari kita mau bergaul akrab dengan Tuhan. Di sini yang pertama, mari kita mau melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Elia melangkah karena sesuai dengan firman Tuhan. Lihat ini, Elia selalu datang firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, berarti Elia melangkah hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Dan kedua, kita lihat sini Obadja. Obadja di ayat ketiga dikatakan seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga Obadja selalu dia dengar-dengaran. Pada waktu dia diperintahkan Elia, dia berjumpa dengan Elia kan. Elia perintah, pergilah kamu supaya sampaikan kepada Elia bahwa untuk disampaikan kepada Raja Ahab, supaya betul-betul Elia menyampaikan perintah kepada Obadja bahwa Elia ada. Seperti ayat 8. Jawab Elia kepadanya, benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ini perintah Elia kepada Obadja, supaya Obadja berjumpa dengan Raja Ahab, menyampaikan informasi, ini loh, Elia ada. Karena Elia ada sesuatu perintah Tuhan untuk menyampaikan berita informasi kepada Raja Ahab yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tapi Obadja dia takut. Nanti khawatirnya, nanti kamu suruh aku, nanti aku dibunuh oleh Raja Ahab. Itu takutnya Obadja. Seringkali kita senantiasa punya perasaan takut. Padahal firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41:10, jangan takut. Ini pentingnya. Kita sebagai anak Tuhan harus punya hubungan akrab dengan Tuhan. Seperti Elia tidak punya perasaan takut. Dia selalu melangkah bersama dengan firman Tuhan. Dan Obadja hidupnya takut kepada Tuhan. Tapi Obadja bagusnya di sini, akhirnya dia taat kepada perintah dari Elia. Akhirnya kalau kita lihat di sini, di ayat berikutnya, Obadja akhirnya dia taat kepada perintah kepada Elia. Akhirnya Ahab bertemu dengan Obadja, dan Obadja, kalau saya lihat di sini, ya di ayat 16, lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian pergi Elia. Ini jadi Obadja laksanakan perintah dari Nabi Elia. Tapi selamat itu, Obadja tidak dibunuh tuh. Ini artinya kalau kita taat kepada perintah Tuhan, taat kepada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita mau setia kepada Tuhan, itu perintah. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau taat kepada perintah Tuhan, maka kita pasti selamat. Dan terbukti Obadja selamat, tidak dibunuh. Dan ternyata begitu Raja berjumpa dengan Elia, dan ternyata ada perintah dari Tuhan, yaitu kumpulkan nabi-nabi Baal itu. Karena ada rencana Tuhan. Nanti berikutnya, kita akan baca berikutnya di esok.
Oleh itu mari kita belajar di sini, yaitu mari kita melangkah bersama firman Tuhan. Ada di sini kita belajar supaya kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kalau kita melangkah dengan firman Tuhan, mari saya kasih ayat terakhir, Ulangan pasal 28. Supaya kita melangkah di dalam firman Tuhan. Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, hidup kita bahagia, saudara. Hidup kita mau taat, apalagi saudara, kita hidup di dunia ini hanya firman Tuhan kita ikuti. Jangan ikuti manusia. Kalau gitu manusia berdosa. Manusia bukan juru selamat. Tapi firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Dialah juru selamat yang menyelamatkan kita dan memberkati kita. Ayat terakhir Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Mari kita mau dengar firman Tuhan, kita mau setia, kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita buktikan kita taat setia kepada firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau. Dan di ayat kedua, segala berkat yang akan datang kepadamu, amin, dalam nama Yesus. Biar kita mau setia kepada Tuhan. Yesus yang tahu hati kita, Dia tahu persis keadaan kita. Yang penting hati kita mau taat, kita mau cinta Yesus, kita mau lakukan seluruh perintah Tuhan, maka segala berkat ini akan menyertai kita. Amin. Adalah hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Melalui firman Tuhan mari kita belajar hubungan kita akrab seperti Elia, selalu melangkah di dalam firman Tuhan. Dan kedua, kita mau taat, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Hanya Engkau, haleluya, terima kasih Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, haleluya. Dan bawaku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Hanya Engkau Tuhan Yesus, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan lupa sentralnya Tuhan Yesus, dan Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya, amin.